Memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Uang harus dipisah, biar semuanya jalan. Kalau bisa hemat, kenapa mesti boros? Karena hidup tidak selalu untung. Maka, sebisa mungkin harus menabung. Kaya atau miskin bisa jadi adalah takdir. Tapi cerdas itu pilihan. Klinos merawat mesin, oli lebih awet, bensin lebih hemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat informan, apa kabarnya? Untuk semua sahabat informan, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat-sahabat yang menjalankannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi informasi tentang cara dan berapa biaya untuk bea balik nama kendaraan bermotor. Dan hari ini khususnya untuk roda 2, saya akan membahasnya dari bagaimana cara mengurusnya dan syarat-syarat apa yang harus disiapkan. Jangan kemana-mana, di sini aja. Baiklah sahabat, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, jika ada yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe di bawah ini. Jangan lupa tinggalkan like-nya serta komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Seperti yang kita ketahui bersama, apabila sahabat membeli sepeda motor khususnya roda 2 dalam keadaan second atau tangan kedua, itu sahabat akan mengalami beberapa kesulitan. Yang pertama itu saat akan membayar pajak, karena nantinya di Samsat akan diminta KTP asli dari pemilik pertama kendaraan tersebut. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut terjadi, jadi ada baiknya ketika sahabat membeli sepeda motor bekas atau second, sebaiknya langsung dibalik nama. Agar apa? Agar nanti sahabat tidak perlu repot-repot lagi untuk meminjam KTP pemilik pertamanya. Nah, untuk proses balik nama ini sebenarnya sangat mudah dan sangat simpel. Akan tetapi banyak orang yang berpikir bahwasanya proses untuk balik nama ini sangat sulit. Sehingga banyak sekali dari sahabat-sahabat yang menggunakan biro jasa agar prosesnya cepat ataupun tidak memakan waktu. Nah, memang ketika kita menggunakan biro jasa untuk mengurus hal-hal seperti ini, itu memang tidak memakan waktu kita, akan tetapi kita akan mengeluarkan biaya lebih besar daripada yang seharusnya kita keluarkan. Baiklah, langsung saja. Untuk biaya balik nama ini itu ada dua macam biaya. Yang pertama itu adalah biaya pajak dan yang kedua itu adalah biaya di luar pajak. Nah, untuk biaya pajak itu yang pertama adalah yang harus kita bayarkan, yaitu adalah BBNKB atau biaya balik nama kendaraan bermotor. Nah, itu rumusnya adalah 2/3 dikali PKB-nya. Jadi 2/3 dikali jumlah PKB kendaraan sahabat. Nah, yang kedua adalah PKB atau pajak kendaraan bermotornya. Yang ketiga yaitu SWDK LLJ, yaitu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Yang selanjutnya adalah administrasi STNK, dan yang terakhir adalah administrasi TNKB. Yang terakhir ini apabila sahabat ingin balik nama pas waktunya saat perubahan atau perpanjangan 5 tahun sekali TNKB sahabat. Jadi seandainya belum sampai 5 tahun, jadi yang terakhir ini admin TNKB tidak perlu sahabat keluarkan biayanya.
Nah, sesuai dengan biaya yang saya sebutkan tadi, jadi perkiraan biayanya itu hitungan secara kasarnya, misalnya PKB kendaraan sahabat itu senilai Rp450.000, maka BBN atau biaya balik nama kendaraan bermotor sahabat adalah 2/3 dikali PKB tadi, Rp450.000 sama dengan Rp300.000. Rp300.000 itu terus ditambah dengan PKB kendaraan sahabat yaitu Rp450.000, ditambah SPDK LLJ untuk kendaraan bermotor roda 2 yaitu Rp35.000, dan ditambah lagi dengan administrasi STNK untuk kendaraan roda 2 itu adalah sebesar Rp100.000. Jadi total keseluruhan yang harus sahabat keluarkan untuk biaya pajak ini adalah Rp885.000. Nah, jadi ini perkiraan pajak sekaligus perpanjangan pajak, belum termasuk denda apabila kendaraan sahabat itu sudah telat pajaknya beberapa bulan atau sampai beberapa tahun. Nah, itu biaya yang pertama dikeluarkan. Dan untuk biaya yang kedua, yaitu yang saya sebutkan tadi, biaya di luar pajak, yaitu adalah pengesahan hasil cek fisik. Nah, itu menurut saya atau kebanyakan samsat itu sekitar 20 atau 30.000 rupiah untuk sekali pengesahan hasil cek fisiknya. Yang kedua adalah pendaftaran biaya balik nama STNK sebesar 30.000 rupiah, dan pendaftaran balik nama BPKB itu adalah 80.000 rupiah. Nah, jadi total biaya di luar pajak untuk motor kendaraan roda 2 sahabat itu kisaran 120 sampai 150.000 rupiah. Ditambah dengan biaya pajak tadi, jadi di total semua, dan itulah jumlah dari biaya yang harus sahabat keluarkan apabila melakukan proses biaya balik nama kendaraan bermotor roda 2 sahabat. Nah, untuk prosedur ataupun langkah-langkah dalam membalik nama kendaraan itu tidak hanya STNK-nya yang harus kita balik nama dengan nama kita pribadi, tetapi BPKB-nya juga. Dan ini diurus secara terpisah. Jadi untuk yang pertama saya akan jelaskan untuk bagian STNK-nya, yaitu saat kita ingin balik nama STNK-nya itu syarat-syarat yang harus kita siapkan adalah yang pertama STNK asli dan fotokopinya. Yang kedua adalah KTP pemilik baru alias KTP kita sendiri yang asli dan fotokopinya. Yang ketiga BPKB asli dan fotokopinya. Yang keempat kwitansi pembelian yang ditandatangani di atas materai. Itu 4 syarat-syarat administrasi yang harus sahabat siapkan. Dan untuk prosedurnya yaitu sahabat silakan datang ke samsat sesuai wilayah yang tertera di KTP sahabat. Jika KTP sahabat berada di Kepulauan Riau, jadi sahabat harus mengurusnya di samsat Kepulauan Riau. Jika sahabat berada di KTP sahabat itu alamatnya di Jakarta, berarti sahabat harus mengurusnya di samsat daerah Jakarta. Yang kedua setelah datang ke kantor samsat yaitu adalah melakukan cek fisik kendaraan. Cek fisik ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa akan mengeluarkan biaya sekitar 20 atau 30.000 rupiah untuk sekali pengesahan hasil cek fisik. Dan selanjutnya adalah pendaftaran balik nama STNK yang sebesar 30.000 rupiah tadi. Dan setelah sahabat melewati itu biasanya untuk proses ini itu memakan waktu 2 sampai 5 hari kerja daerah samsat tempat sahabat mengurusnya. Nah, setelah sahabat sudah melakukan pendaftaran tadi, sahabat akan menerima sebuah seperti tanda terima atau invoice untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu pembayaran pajak yang sudah saya sebutkan tadi biayanya di awal. Setelah itu sahabat bisa jadi menunggu atau tidak perlu menunggu lagi untuk pengambilan STNK baru yang sudah dibalik nama atas nama sahabat sendiri. Nah, setelah STNK sahabat telah dibalik nama, sahabat segera melakukan pengurusan untuk balik nama BPKB kendaraan sahabat. Yaitu prosedurnya adalah dengan datang ke Polda daerah tempat sahabat tinggal atau alamat yang sesuai dengan KTP sahabat, dengan membawa berkas-berkas seperti yang pertama fotokopi STNK yang sudah balik nama. Yang kedua adalah fotokopi KTP pemilik baru sesuai STNK yaitu KTP sahabat sendiri. Yang ketiga adalah fotokopi BPKB dan BPKB yang asli.
Yang selanjutnya adalah fotokopi hasil pengesahan cek fisik yang telah sahabat lakukan di Samsat tadi. Dan yang terakhir adalah fotokopi kwitansi pembelian sepeda motornya. Dan untuk selanjutnya, sahabat melakukan pembayaran di Bank BRI. Nah, untuk di Polda ini sahabat melakukan pembayaran di Bank BRI. Sementara untuk di Samsat tadi, sahabat bisa melakukan pembayaran di loket yang telah disediakan Samsat. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya untuk biaya balik nama pendaftaran BPKB ini sebesar Rp80.000 untuk roda 2. Dan selanjutnya, setelah sahabat melakukan pembayaran dan mendapatkan tanda bukti atau resi pembayaran tersebut, sahabat langsung mengisi formulir pendaftaran biaya balik nama BPKB. Setelah itu, sahabat melakukan penyerahan formulir dan berkas-berkas yang setelah saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir itu biasanya nanti akan diberitahu, ataupun jika tidak diberitahu kapan harus mengambil PKB-nya, itu prediksi saya dan yang saya alami kemarin itu ya sekitar 2 hari sampai 1 mingguan BPKB sahabat akan selesai dengan nama yang baru atau nama sahabat sendiri. Nah, itulah besaran biaya serta langkah-langkah dan syarat-syarat apa yang harus sahabat siapkan jika sahabat ingin melakukan balik nama kendaraan bermotor sahabat, khususnya roda 2. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa biayanya itu jika PKB sahabat sebesar Rp450.000, maka total keseluruhannya itu tidak akan sampai Rp1.000.000. Jika PKB yang Rp450.000 ya, jika PKB-nya di bawah itu bisa jadi sahabat mengeluarkan biaya yang lebih kecil lagi. Akan tetapi jika sahabat menggunakan biro jasa untuk melakukan proses ini, maka sahabat akan mengeluarkan biaya yang lebih lagi daripada yang seharusnya sahabat keluarkan. Jadi saran saya, apabila sahabat ingin melakukan balik nama kendaraan bermotornya, sahabat bisa melakukannya sendiri, datang ke Samsat dan datang ke Polda melakukan balik nama STNK dan BPKB kendaraan bermotor sahabat, khususnya yang roda 2. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan tulis komentar di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya. Jangan lupa like-nya dan jangan lupa subscribe channel saya jika sahabat menganggap channel ini bermanfaat untuk sahabat dan sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.